Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, bayangkan sebuah negeri yang selalu terang di malam hari, penuh dengan gedung-gedung tinggi, jalanan sibuk tanpa henti, dan teknologi canggih menguasai hampir setiap sudut kehidupan. Negeri itu bernama Israel, tempat di mana waktu seolah tak pernah tidur, dan manusia hidup seakan mereka adalah penguasa dunia. Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan pelajaran. Di jantung negeri itu, berdiri kota Tel Aviv. Kota modern yang dipenuhi cahaya, suara tawa, dan hiruk-pikuk dari pusat hiburan malam. Gedung-gedung pencakar langit berdiri angkuh, memantulkan cahaya neon yang menyilaukan. Di jalanan, mobil-mobil mewah berseliweran, toko-toko tetap buka hingga larut, dan kafe-kafe dipadati manusia-manusia haus kesenangan dunia. Malam di kota ini bahkan lebih hidup daripada siang. Itulah mengapa banyak orang menyebutnya kota yang tak pernah tidur. Tapi di balik kemewahan itu, tersembunyi kesombongan. Banyak dari mereka merasa tak terkalahkan. Mereka percaya sistem pertahanan mereka sempurna, teknologi mereka paling unggul, dan dunia tunduk di bawah kendali mereka. Di tempat lain, para petinggi negara sibuk membicarakan proyek-proyek besar, pengembangan senjata, ekspansi ekonomi, pembangunan jaringan satelit baru. Mereka tertawa sombong, seolah tak ada yang bisa menjatuhkan negeri mereka. Namun malam itu terasa sedikit berbeda. Di langit, awan bergumpal gelap tanpa alasan. Petir berkilat sesekali, meski tidak diiringi hujan. Dan di tengah hiruk-pikuk kota, seekor anjing liar berdiri menatap langit, menggonggong keras ke arah kosong. Sebagian orang menganggap itu biasa, sebagian yang lain mulai merasa gelisah. Sementara itu, jauh di bawah kaki kota, retakan kecil mulai terbentuk. Tak ada yang menyadarinya. Tak ada alat yang mampu mendeteksinya. Tapi bumi sedang bersiap. Seorang kakek tua yang tinggal di pinggiran kota berjalan perlahan sambil membawa radio tua. Dia bergumam pelan, "Kalian pikir bisa hidup tanpa batas? Kalian pikir bumi ini milik kalian selamanya?" Tak ada yang mendengarnya. Tak ada yang mau peduli. Kota tetap sibuk. Lampu tetap menyala. Musik tetap berdentum. Dan malam terus berjalan seolah tak akan pernah berakhir. Tapi sesuatu sedang mengintai. Sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan rudal, satelit, atau teknologi apapun. Sesuatu yang hanya tunduk kepada perintah Allah. Langit di atas Israel kian hari kian ganjil. Awan kelabu menggantung meski bukan musim hujan. Suhu udara terasa aneh. Kadang panas menyengat, kadang menggigil mendadak. Tapi manusia tetap sibuk dengan ambisinya. Di Pusat Penelitian Geologi Nasional Israel, para ilmuwan berkumpul di sebuah ruangan bawah tanah yang penuh layar monitor dan alat pemantau aktivitas tektonik. Data ini tidak masuk akal, kata salah satu peneliti muda sambil menunjuk grafik yang melonjak tajam. Aktivitas gempa mikro meningkat 3 kali lipat dalam sepekan terakhir, dan ini bukan pola biasa. Namun kepala ilmuwan, Profesor Eliazar, hanya mengangkat bahu. Itu hanya tekanan normal. Lempeng-lempeng selalu bergerak. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tidak semua sepakat. Di sudut ruangan, seorang ilmuwan senior yang sudah lama pensiun, Dr. Menachem, memandang layar dengan wajah pucat. Dia telah kembali hanya untuk melihat data itu sendiri, setelah mendengar kabar dari bekas muridnya. "Ini bukan tekanan biasa," bisiknya. "Ini seperti tarikan dari dalam, dari perut bumi yang marah." Namun kata-katanya dianggap mengganggu. "Kau sudah terlalu tua untuk memahami sains modern," ejek salah satu peneliti muda. Dr. Menachem hanya diam. Ia pernah menyelidiki struktur tanah Israel sejak puluhan tahun lalu. Ia tahu persis, ada patahan tua yang terlupakan, mengendap diam sejak ribuan tahun lalu. Tapi kini, patahan itu mulai bergerak, dan bukan dengan cara biasa. Ia tahu, ini bukan hanya soal ilmu bumi. Ini sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di sebuah forum TV nasional, pemerintah menurunkan juru bicara dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tidak ada ancaman gempa. Semua dalam kendali. Rakyat tidak perlu panik. Tepuk tangan pun terdengar dari para penonton. Keyakinan pada sistem dan teknologi membuat mereka tenang. Mereka lupa
bahwa teknologi hanyalah buatan manusia, dan bumi, bukan benda mati yang bisa diperintah. Hari berganti. Namun alat pemantau bawah tanah menunjukkan tekanan terus bertambah. Retakan-retakan halus mulai muncul di bawah permukaan beberapa kota. Tapi karena belum menimbulkan kerusakan, maka lagi-lagi dianggap angin lalu. Dokter Menachem duduk sendiri di beranda rumahnya malam itu, memandang langit yang terasa begitu asing. Ia menulis sebuah catatan panjang. Bumi ini milik Allah, dan ketika manusia lupa diri, dia bisa memerintah tanah untuk bergerak. Tidak untuk memperingatkan, tapi untuk mengakhiri. Catatan itu tak pernah dibaca siapa-siapa. Karena malam itu juga, sebuah getaran kecil mulai terasa di seluruh penjuru negeri. Pagi itu, matahari terbit seperti biasa. Tapi ada yang berbeda di langit Israel. Warnanya kelabu. Awan menggantung rendah, seolah menekan seluruh negeri. Udara terasa berat. Tidak ada angin. Tidak ada burung-burung beterbangan seperti biasanya. Di Tel Aviv, jalan raya mulai padat. Orang-orang tetap pergi bekerja. Anak-anak sekolah masuk seperti biasa. Tapi wajah-wajah mereka tampak lebih diam dari biasanya. Suasana kota, yang biasanya dipenuhi tawa dan deru mesin, hari itu terasa lebih hening. Di sebuah pangkalan militer, seorang perwira tinggi berdiri di depan layar besar yang menampilkan peta topografi wilayah Israel. Beberapa titik merah kecil berkedip pelan. Apa artinya ini? Tanya jenderal itu. Gempa mikro yang terus bergerak. Seolah ada sesuatu yang merambat ke permukaan. Jawab teknisi muda sambil menatap monitor. Tapi pusat ilmu geologi sudah menyatakan aman. Bukan? Sang jenderal mengernyit. Ya, Pak. Tapi ini berbeda. Kami belum pernah lihat pola seaneh ini. Sementara itu, di lingkungan warga, keganjilan makin terasa. Anjing-anjing peliharaan mendadak menggonggong ke arah tanah kosong. Kucing-kucing yang biasa duduk di jendela menghilang. Bahkan sapi dan kambing di pedesaan enggan makan. Hewan-hewan itu gelisah. Mereka tahu, ada yang tidak beres. Di salah satu apartemen mewah, seorang wanita muda membuka jendela dan memandangi langit. Aneh ya, seperti mau badai, tapi tak ada angin. Suaminya tertawa. Ah, kau terlalu banyak nonton film bencana. Tapi detik berikutnya, kaca jendela mereka bergetar halus. Cuma sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat mereka saling pandang. Di kota Haifa, seorang anak kecil menangis sambil menunjuk tanah. Mama, tanahnya bergerak seperti napas. Sang ibu mengguncang kepala. Kamu cuma takut. Namun di waktu yang sama, ratusan orang di berbagai kota merasakan hal serupa. Getaran kecil, tak sampai meruntuhkan apa-apa, tapi terasa nyata. Di desa tua dekat perbatasan, seorang lelaki sepuh sedang duduk di depan rumahnya. Ia menatap langit dan berbisik lirih. Ini bukan sekadar cuaca buruk. Ini bukan gempa biasa. Ini azab yang akan datang. Tapi tak ada yang mendengarnya. Suara-suara manusia masih terlalu percaya pada logika dan mesin. Terlalu yakin pada alat-alat pengukur buatan tangan mereka sendiri. Tak ada yang ingin percaya bahwa bumi ini bisa memilih untuk menolak mereka, kapan saja. Dan hari itu pun berlalu. Tanpa peringatan resmi. Tanpa kepanikan. Tapi malam yang akan datang, membawa lebih dari sekadar getaran. Malam itu turun pelan di atas langit Israel. Tidak ada bintang. Tidak ada angin. Langit terlihat seperti kain hitam pekat yang ditarik paksa menutupi negeri. Kota Tel Aviv tetap ramai, meski lebih sunyi dari biasanya. Musik berdentum di bar-bar, jalanan tetap menyala terang, tapi suasana terasa ganjil. Seperti semua orang tahu ada yang salah, tapi tak ingin membicarakannya. Pukul 11.47 malam waktu setempat. Getaran pertama terjadi. Awalnya sangat halus. Seorang supir taksi mengira ban mobilnya bocor. Seorang ibu di lantai 30 gedung apartemen mengira anaknya menjatuhkan sesuatu. Seorang tentara yang sedang berjaga mengira pesawat tempur sedang lewat di udara. Tapi 1 detik kemudian, semua sadar bahwa itu bukan hal biasa. Boom! Suara gemuruh muncul dari dalam tanah. Bukan suara ledakan, bukan pula guntur. Tapi seperti raksasa yang menggeram dari dasar bumi. Gedung-gedung mulai bergoyang. Jendela-jendela pecah. Lampu lalu lintas padam.
Di tengah jalan utama Tel Aviv, mobil-mobil berhenti mendadak. Beberapa saling bertabrakan karena panik. Alarm-alarm mobil meraung bersamaan. Orang-orang berhamburan keluar. Tapi tanah terus bergetar. Lantai apartemen seakan berubah jadi gelombang. Ada yang menjerit. Ada yang berdoa. Ada pula yang hanya terdiam, tak tahu harus bagaimana. Di kota Yerusalem, menara-menara tua berderak. Batu-batu kuno yang telah bertahan ribuan tahun mulai retak. Para pengunjung tempat wisata suci yang tadinya sibuk berfoto kini berlarian menyelamatkan diri. Di studio berita nasional, siaran langsung terguncang hebat. Kamera terjatuh, presenter berteriak, dan layar televisi di seluruh negeri berubah gelap. Sinyal hilang. Internet mulai putus. Namun yang paling mengerikan bukan hanya getaran, tapi suara dari dalam tanah. Duk, duk, duk. Seperti detak jantung raksasa. Pelan, berat, dan terasa hingga ke tulang. Suara itu terdengar oleh semua orang, meskipun tak ada yang bisa menjelaskan dari mana asalnya. Tak ada yang pernah mendengar suara bumi seperti itu. Di desa terpencil, dokter Menachem terbangun dari tidurnya. Ia segera berlutut, menengadah ke langit, dan hanya berkata, dia sudah memutuskan. Di kantor pertahanan nasional, para jenderal panik. Mereka tak tahu harus mengirim pasukan kemana. Tak ada musuh yang bisa ditembak. Tak ada invasi yang bisa dihadang. Yang mereka hadapi adalah bumi sendiri. Dalam waktu 5 menit, lebih dari 10 kota merasakan guncangan parah. Rumah-rumah retak, tiang-tiang roboh, jalanan terbelah. Tapi itu baru permulaan. Pukul 11.53 malam. Guncangan berhenti. Orang-orang keluar dari persembunyian. Ada yang menangis. Ada yang histeris. Tapi sebagian besar hanya terpaku, syok. Tak ada satupun pejabat pemerintah yang tampil di layar untuk menenangkan rakyat. Tak ada peringatan dini. Tak ada sistem keamanan yang bisa mencegah. Negeri itu lumpuh dalam 6 menit saja. Dan yang lebih menakutkan, ini baru getaran pertama. Malam belum selesai ketika tanah kembali bergemuruh. Tapi kali ini, bukan sekadar guncangan. Ada suara mengerikan yang membuat langit seakan runtuh. Gerak. Bukan suara batu yang retak. Bukan pula bangunan yang roboh. Tapi suara seperti bumi sendiri sedang mengaduh. Jeritan yang dalam, panjang, dan memekakkan telinga. Seluruh negeri terdiam. Bahkan binatang pun membisu. Tak ada lolongan anjing. Tak ada kicau burung. Hanya suara dari dalam perut bumi. Suara yang belum pernah terdengar sejak negeri ini berdiri. Di kota Beersheva, tanah terbuka membentuk retakan selebar jalan tol. Mobil-mobil tersedot masuk tanpa perlawanan. Gedung-gedung pemerintah ambruk ke samping seperti balok kayu mainan. Di gurun Negev, pasir-pasir beterbangan seperti topan, menciptakan pusaran raksasa yang menelan segalanya. Sementara itu, di tepi laut mati, air mendadak surut drastis, lalu naik kembali membentuk gelombang lumpur yang menyapu pemukiman sekitar. Di sebuah stasiun televisi yang masih sempat mengudara lewat generator darurat, seorang reporter berdiri gemetar sambil memegang mikrofon yang nyaris jatuh. Kami tidak tahu, suara ini datang dari mana, tapi bumi seperti sedang marah. Kami tidak melihat siapa-siapa di jalan. Semua lenyap. Allah. Siaran pun terputus. Di pusat kota Tel Aviv, suara misterius itu terdengar paling jelas. Seolah bumi sedang berbicara langsung kepada manusia. Namun bukan dengan bahasa. Suaranya lebih mirip gema dalam dada. Masuk ke dalam kepala tanpa lewat telinga. Orang-orang berteriak. Beberapa langsung tersungkur. Banyak yang berusaha lari, tapi tak tahu kemana. Mereka yang tinggal di gedung tinggi melompat karena panik. Mereka yang tinggal di bawah tanah ikut terkubur oleh reruntuhan. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat yang bisa dijadikan perlindungan. Di kamp militer, tentara-tentara terlatih kehilangan kendali. Mereka membuang senjata, melempar helm, dan berlari tanpa arah. Seorang jenderal jatuh terduduk dan menangis seperti anak kecil. Berteriak-teriak menyebut nama Allah walau sebelumnya tak pernah percaya. Kami salah, kami sombong, ampuni kami. Tapi bumi tak mendengar permintaan ampun. Ia hanya menjalankan tugasnya. Perintah telah turun dari langit. Dan bumi kini menjadi algojo.
Sementara itu, di sebuah gua kuno di pegunungan utara, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai pertapa Yahudi terduduk diam. Ia menutup kitabnya, lalu berkata kepada murid-muridnya yang ketakutan, "Hari ini, negeri ini tidak diadili oleh manusia, tapi oleh Sang Pencipta tanah yang mereka injak tiap hari." Tak lama kemudian, langit mengeluarkan kilat yang memanjang seperti pedang. Suara petir menyambar, menggetarkan jantung siapapun yang mendengarnya. Dan dari tanah, suara itu muncul lagi. Lebih dalam. Lebih mengerikan. Seperti panggilan akhir. Bum, bum, bum. Detak bumi. Perlahan. Tapi pasti. Seolah ia tengah menghitung waktu yang tersisa. Langit Israel berubah warna. Bukan lagi kelabu atau hitam. Tapi kemerahan. Seperti bara yang menyala dari balik awan. Awan-awan menggumpal tebal, saling bertabrakan, menghasilkan suara seperti ribuan meriam yang ditembakkan bersamaan. Petir mengular ke segala penjuru. Bukan sesekali, tetapi terus-menerus, tanpa henti. Di atas tanah, bumi belum berhenti bergetar. Namun kini, dari langit, azab yang lebih dahsyat mulai turun. Duar! Sebuah kilatan putih membelah langit dan menghantam menara Azrieli di Tel Aviv. Menara itu runtuh seketika seperti batang korek api diinjak. Api membumbung tinggi. Suaranya menyalak seperti auman singa dari neraka. Orang-orang yang masih sempat keluar dari reruntuhan kini melihat ke atas dengan ngeri. Langitnya membalas kita. Kilatan demi kilatan turun seperti panah api. Setiap yang disambar, langsung meledak. Jalanan, mobil, rumah-rumah, semuanya terbakar tanpa sisa. Di Haifa, pelabuhan yang megah luluh lantak dihantam tsunami lumpur yang datang setelah suara keras dari dasar laut mengguncang seluruh perairan. Kapal-kapal kargo terangkat ke darat seperti mainan. Sementara itu, di Yerusalem, kota tua yang dianggap suci, tanah terbelah menjadi dua. Celah raksasa muncul di tengah kota, menelan ratusan bangunan dan manusia. Suara dari dalam retakan itu seperti lolongan panjang yang tak berasal dari dunia ini. Para ilmuwan yang dulu meremehkan kini kehilangan akal. Di pusat pemantauan seismik, layar-layar menunjukkan angka di luar batas nalar. Richter scale tak lagi cukup untuk mencatat kekuatan gempa. Semua alat ukur meledak, meleleh, dan padam. Di studio berita darurat yang tersisa, seorang pembawa acara berdiri di depan kamera, wajahnya pucat, bajunya compang-camping, sambil berkata dengan suara parau. "Ini bukan bencana alam biasa. Ini bukan kesalahan teknis, ini adalah hari pembalasan. Semua kota, semua fasilitas, semua bangunan runtuh. Tak ada yang bisa selamat kecuali yang dipilih oleh Allah." Lalu siaran terputus. Satu-satunya sinyal komunikasi terakhir pun hilang. Di langit, pusaran besar mulai terbentuk. Seperti lubang hitam, namun bercahaya merah. Angin memutar dengan kecepatan luar biasa. Pepohonan tercabut dari akarnya, tiang-tiang listrik beterbangan seperti lidi. Satu persatu kota besar Israel runtuh. Tel Aviv, Haifa, Yerusalem, Beersheva, Netanya, semuanya porak-poranda. Dalam waktu hanya beberapa jam, negeri yang dibanggakan dengan teknologi dan kekuatannya itu hancur seakan tak pernah ada. Dan dari dasar bumi, suara itu kembali terdengar. Tapi kali ini, disertai kalimat. "Apakah kalian mengira akan kekal di atas bumi ini? Apakah kalian sangka aku tidak melihat perbuatan kalian?" Suara itu tidak terdengar lewat telinga, tapi masuk langsung ke dalam hati setiap manusia yang masih hidup. Tak ada yang bisa menyangkal, tak ada yang bisa membantah. Semua sadar, mereka sedang menyaksikan azab langsung dari langit dan bumi. Sementara itu, dari luar negeri, dunia hanya bisa menyaksikan rekaman terakhir. Tayangan drone yang berputar tak tentu arah menunjukkan daratan Israel yang retak, terbakar, dan menganga. Komentar pun memenuhi media internasional. Negeri itu hilang dalam satu malam. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan gempa biasa, ini pembalasan. Dan langit pun tetap bergemuruh. Tanah masih bergerak. Seolah belum selesai. Ketika pagi tiba, Israel yang dulu megah dan sibuk kini berubah menjadi puing-puing sunyi yang terbakar dan terbelah. Matahari terbit dari ufuk timur, menyinari kota-kota yang kini tinggal bayang-bayang kehancuran.
Tidak ada kehidupan yang terlihat. Jalanan yang dulu dipenuhi suara kendaraan dan tawa manusia, kini hanya menyisakan abu dan debu yang beterbangan. Dari langit, hanya terlihat asap hitam mengepul tiada henti, membumbung ke awan yang sudah memerah oleh sisa-sisa azab yang menuruni bumi. Di penjuru dunia, para pemimpin dan ilmuwan menyaksikan dengan ngeri. Rekaman drone memperlihatkan dataran yang terbelah dan kota-kota yang lenyap seakan tak pernah ada. Ini bukan lagi bencana alam, ujar seorang ahli geologi dengan suara bergetar. Ini adalah akhir dari sebuah peradaban. Sementara itu, di tanah yang hancur, tak ada lagi riuh rendah manusia. Binatang-binatang yang dulu gelisah, kini tidak lagi bersuara. Alam tampak mengambil kembali apa yang pernah diusiknya. Pohon-pohon tumbang, sungai mengering, dan pasir menguasai segalanya. Namun di kejauhan, jauh di luar negeri, orang-orang yang percaya pada kekuasaan Sang Pencipta mulai merenung. Mereka berbisik dengan rasa takut dan penuh hormat. Inilah peringatan dari Allah. Negeri yang paling sombong, yang mengira bisa menaklukkan segalanya, telah dilenyapkan. Di antara reruntuhan, suara angin membawa bisikan lama. Setiap yang hidup pasti akan kembali kepadanya. Israel, negeri yang pernah menjadi pusat perhatian dunia, kini telah menjadi cerita yang tak terlupakan. Sebuah peringatan abadi tentang kekuasaan langit dan bumi, dan keadilan yang tak bisa dielakkan. Dan dari sisa-sisa azab itu, hanya satu pesan yang tersisa jelas di hati manusia. Tak seorang pun dapat menghindar dari kehendaknya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang penuh pelajaran dan inspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.